Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga pada saat kita melakukan ibadah puasa, secara otomatis emosi kita tuh lebih mudah dikontrol. Ya, pada saat kita berseberangan dengan teman, dengan orang lain, atau adanya satu perselisihan, ya, kalau biasanya hal-hal yang seperti ini akan mudah munculkan satu emosi yang menggebu-gebu. Tapi dengan adanya puasa ini, karena dia sedang melaksanakan puasa, dia selalu ingat, oh aku sedang puasa. Sehingga yang karakternya dia itu sebetulnya orang yang emosinan karena dia sedang melakukan puasa, ini bisa mengerem. Apalagi orang yang sudah biasa sabar. Jadi ya banyak manfaatnya kalau kita perhatikan. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan, orang yang puasa itu selalu ingat, ini aku sedang puasa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga bahwa puasa ini sebetulnya juga untuk apa ya? Untuk membaca diri. Untuk introspeksi diri. Dengan kita melakukan puasa, tentu di sana ada beberapa syarat yang telah ditentukan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apa anjuran-anjuran lainnya yang nanti banyak akan kita terangkan di kemudian hari. Setidaknya adalah kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di bulan-bulan sebelum bulan puasa itu, ini kadang-kadang apa? Kita suka lupa, suka lalai. Baik soal waktu. Ya. Kalau itu kita renungkan di dalam diri kita saat kita berpuasa, itu kan banyak sekali hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan. Misalnya apa? Indisiplin. Kadang-kadang kan kita juga sering melakukan sesuatu yang sebetulnya yang harusnya kita sudah janji untuk disiplin, ternyata tidak disiplin. Yang seharusnya kita melakukan pekerjaan yang benar-benar dengan maksimal, kita masih suka malas-malas. Itu kan kelalaian-kelalaian itu akan muncul di dalam pikiran kita. Ya. Dan itu akan sangat terasa sekali di saat kita melaksanakan atau mengingat Allah, apalagi di dalam pada saat kita melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa di situ? Kedisiplinan benar-benar kita harus lakukan. Kesabaran harus benar-benar harus kita lakukan. Kemarin kita sudah sedikit ngomong. Bayangkan. Kurang 1 menit saja untuk waktu berbuka kita tidak mungkin deh makan atau minum. Walaupun kurang 1 menit. Kan ini melatih diri kita tuh sabar. Melatih diri kita itu adalah untuk tepat. Sesuai dengan anjuran, sesuai dengan ketentuan. Melatih kedisiplinan kita. Nah di situ apa masalahnya, kok kita berani kita melakukan itu, melakukan disiplin tepat waktu pada saat kita puasa. Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa di sini? Kalau kita melanggar itu batal puasanya. Padahal kita sudah dari pagi, dari terbit fajar tuh
sampai siang, sampai sore, udah menahan lapar, menahan haus. Kurang 1 menit lagi, masa kita akan lueh lah, batal juga nggak apa-apa. Udah lapar banget, udah haus banget, tak minum walaupun kurang 1 menit misalnya, atau kurang setengah menit misalnya. Kan tidak mungkin. Bagaimanapun tetap kita akan bertahan sekuat mungkin sampai dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Coba kalau hal ini tuh kita lakukan di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari lainnya, di dalam bekerja, di dalam berdagang, di dalam aktivitas lainnya. Betapa hebatnya kan. Otomatis apa yang kita lakukan di dalam aktivitas itu akan berhasil. Dan tentu di sini yang penting itu apa? Sebetulnya yang menjadi patokan kita itu adanya konsekuensi. Ya. Karena puasa punya konsekuensi, kalau kurang semenit pun kalau kita minum batal, jangankan semenit. Yang penting belum dung maghrib, ya kan? Belum waktunya, itu ya batal. Artinya punya konsekuensi batal. Coba kita di dalam bekerja pun mestinya, walaupun perusahaan ataupun mungkin lembaga itu tidak menerapkan sanksi kalau misalnya kita indisiplin, mestinya dalam hati kita kan harus punya konsekuensi sendiri. Ya. Kalau saya tidak melakukan disiplin, ya berarti saya menyalahi janji saya sendiri. Di samping itu akan merugikan orang lain. Kalau kita merugikan orang lain, berarti kita tidak memberikan manfaat pada orang lain. Ya. Kan itu salah satunya seperti itu. Ya, artinya bahwa di dalam kita melaksanakan puasa ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kalau kita terapkan dengan baik di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, dengan kehidupan di luar kita melaksanakan ibadah puasa, itu banyak sekali manfaatnya. Yang semuanya itu akan membuat kita itu menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh itu, baik untuk dunia maupun untuk akhirat. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka dengan melaksanakan ibadah puasa ini diharapkan ya kedepannya nanti kita melakukan satu hal-hal atau tindakan-tindakan yang jauh lebih baik daripada apa yang selama ini kita sudah lakukan. Maka ingat bahwa hari esok itu jauh lebih baik, itu lebih bagus daripada biasa-biasa saja. Jadi bukan orang yang merugi. Karena orang yang merugi itu adalah hari ini dengan hari besok tuh sama saja, tidak ada perubahannya. Jadi yang sebaik-baiknya orang adalah hari esok tuh jauh lebih baik daripada hari yang sekarang ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di samping itu juga di dalam kita melaksanakan puasa, melatih diri kita untuk apa? Untuk melakukan kehidupan yang sederhana. Hidup yang sederhana. Yang biasanya kita apa-apa beli, apa-apa karena kita punya. Ya. Dengan kita berpuasa yang tadi kita sampaikan, ya, bisa menggugah hati kita, pikiran kita, akal sehat kita untuk merasakan penderitaan orang-orang yang tidak punya. Maka di sini akan menimbulkan
buat diri kita itu adalah apa? Melatih diri kita untuk hidup sederhana. Oh, kenapa? Karena kalau kita dalam berpuasa sendiri itu kan sebetulnya ya kita harus apa adanya saja. Apakah itu pada saat sahur maupun pada saat kita berbuka. Bukan sebaliknya ya, kalau kita melihat tuh masih banyak orang yang apa-apa semuanya disiap-siap kayak untuk buka apa untuk sahur gitu ya. Walaupun ya boleh-boleh saja, tapi yang berlebihan itu yang tidak boleh. Kadang-kadang banyak mubazirnya. Kita rumongsone nih arep buka puasa tuh wah semuanya pengen dibeli semuanya. Gitu kan? Tapi pada saat berbuka paling-paling cuman berapa gelas sudah selesai. Berapa kita makan setengah piring aja sudah merasa kenyang. Makanan yang lain masih banyak. Ya itu yang kadang-kadang ini kurang dapat perhatian dari kita semuanya. Maka itu, ayolah. Jadi artinya walaupun kita melakukan puasa tapi dengan sewajarnya saja. Artinya jangan terlalu berlebihan. Ya, ingat ada orang-orang juga di luar kita yang hidupnya juga masih banyak yang sengsara. Nah, kalau kita punya kelebihan uang atau kelebihan harta, ya di waktu-waktu bulan puasa ini adalah bulan yang sangat penuh dengan berkah yang pahalanya dilipat gandakan apapun pahala amal kita, maka sangat baiklah kita memberikan sedekah-sedekah atau amal-amal untuk orang-orang yang memerlukannya, membantu orang lain, memberi manfaat untuk orang lain. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.